ketika dua negara bersenjata nuklir seperti India dan Pakistan terlibat dalam perang terbuka, dunia tentu saja tidak bisa diam saja. Ledakan bom, serangan udara, dan retorika saling mengancam dan juga saling menuduh kini bukan lagi sekedar berita di media massa, tapi kenyataan yang mengancam stabilitas kawasan dan juga bahkan ekonomi dunia. Lebih jauh lagi, di balik ketegangan geopolitik ini terdapat pertanyaan penting bagi kita Indonesia, bagaimana dampak konflik ini terhadap hubungan dagang kita dengan kedua negara dan apakah kita siap untuk menghadapi dampak domino dari konflik ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Bang Iqbal dan juga Mbak Sefty. Mungkin pertanyaan pertama untuk Mbak Sefty. Jujur, karena pada saat ini cukup banyak begitu ya konflik yang terjadi baik antara dua negara, kemudian juga ada yang bersama dengan beberapa negara mulai dari Rusia, Ukraina, kemudian juga konflik yang pada saat ini sedang terjadi di Gaza begitu, Israel dengan beberapa negara, termasuk salah satunya diantaranya Palestina. Jadi kita menjadi momen kita untuk mengevaluasi diri sendiri begitu. Kalau pada saat COVID-19 adalah momen yang luar biasa, tapi pada dasarnya memang manusia ini senang berkonflik karena konflik yang terjadi ini nggak beres-beres begitu. Kalau COVID-19 kan memang kejadian yang luar biasa begitu ya. Tapi nampaknya memang manusia ini senang mencari masalah begitu. Jujur saya sampai hari ini baru memahami begitu sebenarnya apa yang terjadi antara India dengan Pakistan. Sebenarnya apa sih akar masalahnya? Tapi mungkin boleh Mbak Sefty jelaskan sebenarnya kenapa kedua negara ini menjadi musuh bebuyutan di masa lalunya. Kalau misalnya kita tarik ke sejarah ya, di tim CNBC kita punya sejarawan. Jadi di sana itu kan akar mulanya adalah pembagian wilayah berdasarkan agama. Sebelum mereka merdeka tahun 1947, yang Muslim pindah ke wilayah Pakistan, yang bukan Muslim Hindu pindahlah ke negara India. Kashmir kenapa menjadi bagian dari masalah itu? Pada saat itu Kashmir itu tidak mau bergabung dengan keduanya. Tapi mengingat Kashmir punya kedekatan dengan secara agama dengan Pakistan, berdasarkan sejarah itu ada serangan dari Pakistan. Pada saat itu penguasa Kashmir meminta bantuan India dan deal-dealannya adalah Kashmir bisa menjadi milik India. Makanya itu terjadi hingga sekarang. Dari 3 kali perang yang terjadi antara India dan perang Pakistan, fisik ya? Ya perang fisik tahun 1947, tahun 1965, tahun 1971 kalau tidak salah, itu 2 diantaranya soal Kashmir. Tapi Kashmir itu memang istimewa nih. Kashmir itu tempat wilayah sungai Indus. Ada sungai yang melintasinya, itu jadi sungai penting untuk India dan juga Pakistan. Di sana juga ada emas, di sana juga ada gas. Dan selain India Pakistan, Kashmir itu juga bukan punya mereka berdua saja. Ada Cina sebenarnya di sana. Cina pun berkonflik dengan India di perbatasan. Inilah yang menjadi akar problem dari situasi atau panasnya geopolitik yang terjadi pada saat ini. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga pertanyaan pamungkas. Indonesia sebenarnya berpihak kepada siapa? Silakan Bang. Kalau Indonesia tentu dengan politik bebas aktif ya, dia tidak memihak salah satu. Dan saya juga melihat kemarin pemerintah kita juga sudah mengeluarkan statement ya, bahwa diharapkan keduanya juga menahan diri. Karena memang apa ya, efek dari perang ini kan ke mana-mana sebenarnya. Logistik, kemudian aktivitas ekonomi. Betul. Jadi sebenarnya, dan kemarin kalau tidak salah dari Kedutaan Besar Pakistan juga mengharapkan ada peran lebih dari Presiden kita juga untuk mungkin menghubungi Modi atau misalkan menghubungi Perdana Menteri Pakistan ya untuk sama-sama menahan diri gitu. Jadi deeskalasi. Ya, deeskalasi lah bahasanya. Karena masalahnya perang yang Rusia Ukraina juga belum jelas selesai apa enggak. Kemudian Palestina juga belum jelas juga. Bahkan kalau Palestina kan udah sampai merembet ke Houthi segala macam. Betul. Kalau ini nambah lagi terus nanti amit-amit ya kalau ada lagi misalkan di Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, ya berat lah kondisi ke depan itu makin berat sih. Iya, nampaknya juga para pemimpin negara juga sudah ada beberapa yang sudah mengeluarkan pernyataan begitu bahwa mereka meminta deeskalasi dari kedua belah negara. Sebenarnya backgroundnya adalah mengingat kedua belah negara ini memiliki catatan punya senjata nuklir. Betul. Yang kalau akhirnya digunakan ini akan membawa bencana bagi seluruh dunia.